Shalom semua saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini saya akan sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulunya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kesempatan yang Engkau berikan dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis, yang selalu nyata dalam setiap aspek kehidupan kami. Sebelum kami sharing Tuhan, mari Bapa Engkau berikan kami hikmat, akal budi, pengetahuan. Biarlah apapun yang kami dengar sebentar Tuhan, dapat kami pahami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Mari kita buka di kebenaran firman Tuhan, Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Saya akan bacakan untuk kita semua. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini yang saya baca, saya menemukan tema. Dan temanya saya akan memberikan judul tujuan hidup. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya akan memberikan 3 poin. Nah, poin pertama saya ngambil dari kata hidup atau bahasa Yunaninya sen. Nah, di sini kata sen yaitu kata kerja kini aktif infinitif. Nah, di sini kita lihat bersama bahwa dari bahasa Yunaninya itu untuk hidup. Nah, hidup yang kita jalani memiliki tujuan. Ada tujuan hidup yang sekarang dan ada tujuan hidup yang akan datang. Sebagai orang percaya atau anak-anak Tuhan, tujuan hidup yang sekarang haruslah hidup yang selalu memuliakan Allah, baik melalui hidup, tubuh, harta, pujian, dan penyembahan kita. Jadi hidup kita itu harus penuh dengan bermakna ya. Ya, poin yang kedua adalah saya ngambil bahasa Yunaninya itu dari kata aportein yang artinya untuk mati. Nah, di sini saya menemukan kata kerja aorist, aktif, infinitif. Nah, aportein ini artinya untuk mati ya. Paulus menyatakan bahwa bagi dirinya mati adalah keuntungan. Ini tidak berarti bahwa ia mencari kematian secara aktif ya Bapak Ibu, tetapi bahwa ia memahami bahwa mati yang membawanya untuk bersatu secara sempurna dengan Kristus. Di sini Rasul Paulus juga berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku memberi buah. Ayat ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan masih menganugerahkan kehidupan bagi kita. Maka selama itu pula kita menyerahkan hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Jadi kita tidak punya alasan ya Bapak Ibu untuk menghindar dari kebenaran firman Tuhan, dari perintah-perintah Tuhan. Karena firman Tuhan di sini sudah sangat jelas mengatakan bahwa jika aku harus hidup, aku harus memberi buah gitu ya. Dan poin yang ketiga, biasanya kalau sudah poin terakhir pada semangat untuk mendengarkan ya. Nah, di sini poin ketiga saya ngambil menemukan satu kata yaitu bahasa Yunani kerdos. Nah, di sini saya menemukan bahwa bahasa Yunani dari kata benda deklensi dua, netral tunggal, artinya memperoleh keuntungan. Nah, di sini Rasul Paulus memandang hidup dan mati dengan perspektif imannya yang kokoh, menekankan bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus demi kemuliaan nama Tuhan. Nah, di sini juga mati adalah keuntungan karena membawanya untuk bersatu sepenuhnya dengan Tuhan. Jadi Rasul Paulus itu tidak menyesali ya Bapak Ibu. Dia tidak menyesali bahwa saya mati harus kemana, tidak. Tapi di sini malah dia mengatakan bahwa dan mati adalah keuntungan karena akan membawanya untuk bersatu sepenuhnya dengan Tuhan. Paulus menghadapi situasi di mana ia harus memilih antara kehidupan yang membawa penderitaan atau kematian yang membawanya kepada Kristus. Nah, di sini Paulus Paulus itu dia bingung gitu, dia harus memilih kematian yang kepada penderitaan atau kematian kepada Kristus. Nah,
Ia mengungkapkan ketidakpastian dalam pilihan. Nah, di sini Paulus dia mengungkapkan dia mempunyai ketidakpastian, ya. Karena ia ingin baik menjalani hidup untuk melayani Kristus maupun berada bersama dengan Kristus dalam kematian. Keuntungan adalah puncak dari kesatuan dengan Kristus yang menunjukkan pemahaman dan keyakinan Paulus akan keabadian dan kemuliaan yang dijanjikan. Bagi orang percaya setelah kematian, bagi Paulus kematian bukanlah akhir tetapi merupakan pintu menuju kehidupan yang lebih baik bersama dengan Kristus. Nah, di sini bagi Rasul Paulus itu kematian bukanlah akhir, ya, tapi itu merupakan bagi dia itu merupakan pintu untuk menuju kepada keabadian Kristus. Jadi ketika dia mati, dia bisa bertemu dengan Yesus Kristus gitu. Karena kita tahu bersama dulu Paulus ini adalah seorang yang membunuh murid-murid Yesus, membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Dia membunuh dengan secara brutal, ya Bapak Ibu. Tapi ketika dia bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus, dia langsung berubah 180 derajat. Dia menjadi penginjil, dia menjadi orang yang luar biasa, yang dekat dengan Tuhan. Jadi begitu pula dengan kehidupan kita. Kita tidak usah perlu takut bahwa aku mati nanti harus kemana gitu. Tapi kita harus percaya bahwa ketika aku mati pun aku berada di dalam kerajaan sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi kita jangan punya iman bahwa aku mati aku masuk neraka gitu, ya. Tapi ketika kita mati, kita memang harus benar-benar percaya bahwa aku mati ini berhadapan dengan bertemu dengan Tuhan Yesus gitu. Jadi beda halnya ketika kamu masih hidup, kamu melakukan dosa, kamu sering melakukan dosa, kamu menjadi seorang penjahat, itu beda, ya. Dan kamu tidak bertobat, itu beda. Otomatis kalau kita mati, kita akan masuk neraka. Tapi kematian Rasul Paulus ini sangat menyentuh khususnya saya pribadi, bahwa setelah dia melakukan banyak sekali kejahatan dan dia berbalik untuk mengenal kebenaran firman Tuhan, dan dia berbalik untuk mengenal Tuhan Yesus, dan di situ dia mengatakan bahwa jika aku hidup untuk Tuhan. Ya, dan jika aku mati juga, aku mati adalah sebuah keuntungan. Nah, di sini kita petik bahwa kita harus bisa sama seperti Rasul Paulus ketika dia menjadi penjahat dulunya, dan ketika dia bertobat, dia benar-benar dia bersungguh-sungguh untuk melayani Tuhan Yesus. Nah, demikian sharing singkat saya pada saat ini. Namun sebelum kita menutupnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kesempatan yang Engkau berikan. Kembali lagi Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apapun yang kami dengar sepanjang tadi Tuhan dapat kami mengerti dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia mengandalkan Engkau, dan ajar kami Tuhan untuk terus mencari Engkau, untuk membaca kebenaran firman-Mu, bahkan untuk merenungkannya setiap siang dan malam. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan ini Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Haleluya, amin.